Setelah ditanya sama polisi, "Pak, kenapa bunuh menantunya?" Jawabannya apa coba? Dia bilang, "Lah, heran." Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil di sini. Nah, kali ini aku mau ngebahas terkait penghilangan nyawa yang baru aja terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Kejadian ini baru banget karena baru terjadi kemarin siang. Dan ini melibatkan seorang menantu dan mertuanya. Bayangin aja, seorang mertua yang harusnya bisa mendidik, mengayomi, dan melindungi kita ternyata menjadi orang yang paling kita takuti. Nanti aku bakal ceritain seperti apa kronologi dan fakta-faktanya dalam kasus kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nah, kejadian penghilangan nyawa kali ini menimpa seorang perempuan yang tengah hamil 7 bulan. Bayangin 7 bulan, astagfirullahaladzim. 7 bulan, bernama Fitria, usianya masih 23 tahun, masih sangat muda, berasal dari kota Surabaya. Jadi Fitria ini asalnya dari Surabaya. Dia nikah dengan laki-laki bernama Sueb yang dari kota Pasuruan, asalnya dari kota Pasuruan. Dia tinggal lah sama keluarganya Sueb yang hanya terdiri dari bapaknya aja, namanya Khoiri, usianya 52 tahun, udah tuwir ya. Yang jelas beberapa orang mengatakan bahwa memang Khoiri ini punya temperamen dan kebiasaan yang buruk. Dia sering marah-marah, dia sering nggak bisa kontrol emosinya, dia sering minum juga, dan ya pokoknya berperilaku seperti itulah ya. Dan singkat cerita di suatu siang Hoiri ini mengikuti agenda pembagian bantuan gitulah buat masyarakat di kelurahan. Tapi sayangnya karena namanya tidak terdaftar di penerima bantuan, otomatis dia nggak dapat apa-apa gitu. Dia pulang dengan tangan kosong dan kemungkinan itu yang bikin dia kesal juga karena dia nggak ngedapetin apa-apa. Di satu sisi diceritakan juga bahwa Hoiri ini tengah ingin menjual televisinya, entah buat modal, entah buat dapat duit, ngapain, judi atau apa, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas dia berusaha untuk menjual TV-nya, tapi nggak ada juga nih yang mau beli. Dan itu pun hal sekecil itu menurut aku kecil ya. Kalau ada pembeli yang alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah kita tunggu aja gitu. Dan itu yang bikin dia kebawa emosi. Terus ketika dia kembali ke rumahnya sepulang dari ikut acara pembagian bantuan itu dari kelurahan, dia melihat nih Fitria menantunya lagi hamil 7 bulan, abis mandi rebahan di kamarnya ya, catat di kamarnya. Nah, dia rebahan di kamarnya. Ibu hamil tuh mau pakai baju sebagus apa ya pasti ya kayak gitu bentukannya, banyak lekukan-lekukannya memang karena lagi hamil, lagi bunting ya kan. Nah, mungkin dari situ si siapa namanya Pak Hoiri ini jadi nafsu gitu melihat menantunya, dan tiba-tiba dia nyelonong aja masuk ke dalam kamarnya terus menciumi Fitria. Jadi Fitria ini teriak ketika diciumin sama Hoiri karena mungkin takut ada tetangga yang dengar atau lain sebagainya. Dia tiba-tiba masuk ke dapur dan ambil pisau dapur terus lehernya Fitria. Ya udah kondisinya terjadi seperti itu. Dan pasca melakukan hal demikian kepada menantunya itu, dia nggak pergi, dia nggak kabur, dia duduk di ruang tamunya. Pak Khoiri ini duduk di ruang tamunya, mungkin bengong atau seperti apa juga, aku juga nggak tahu, sampai anaknya Sueb itu datang. Dia gedor-gedor nih pintunya, Pak Fitria, tapi nggak ada jawaban dan nggak ada yang bukain pintunya. Tapi dari luar jendela Sueb melihat bapaknya lagi duduk di ruang tamu. Ya udah akhirnya dia dobrak pintunya. Ketika Sueb dobrak pintunya, inilah Pak Hoiri nih kaget, waduh anak gue dateng nih, dan dia langsung kabur ke rumah tetangga, ngunci di kamar tetangganya. Otomatis dengan kelakuan bapaknya seperti ini Sueb bingung lah ya, kenapa nih bapak gue, baru juga gue datang ke sini kok tiba-tiba udah pergi aja, dan perginya tuh kan eh, ngacir gitu ya. Sebelum masuk ke kamar saya belum tahu nih kondisi istrinya, tapi setelah dia pulang kerja masuk kamar ngelihat istrinya udah bersimbah darah, dia langsung teriak dan buru-buru bawa Fitria ke rumah sakit terdekat di sana. Tapi sayangnya Fitria tidak tertolong bersama dengan bayinya yang masih ada di dalam kandungannya usianya 7 bulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita ya buat keluarga yang ditinggalkannya, semoga almarhumah ditempatkan di sisi terbaik di sana gitu.
Nah, singkat cerita otomatis Hoirilah yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Siapa lagi yang ada dalam rumah itu yang nggak? Kalau bukan dia sama Fitria aja. Dan nggak selang berapa waktu lama dia langsung digelandang ke Kapolsek. Setelah ditanya sama polisi, Pak kenapa ngebunuh menantunya? Jawabannya apa coba? Dia bilang hilaf. Dia bilang kesel karena TV-nya itu nggak laku-laku. Lah, heran. Dia bilang nyesel udah ngebunuh. Ya penyesalan emang ada di belakang pak, kalau ada di depan namanya pendaftaran. Kesel banget gue, heran. Makanya buat teman-teman semuanya janganlah ya deketin yang apa ngerusak pikiran, ngerusak tubuh tuh minum terus juga, bukan minum air ya, maksudnya minum yang itu tuh terus narkoboy, janganlah ya teman-teman ya, itu bisa merusak teman-teman semuanya. Jadi aku harap yang nonton video ini bisa lebih bijak lagi lah dalam menyikapi sesuatu. Kalau memang kalian menginginkan sesuatu ya kerja. Terus kalau misalkan kalian memang butuh apa-apa ngomong. Tapi bukan juga lah. Oke teman-teman, jadi itu cerita yang miris sih sebenarnya ya. Maksud aku tuh itu tuh bisa dihindarin sebenarnya, cuman karena mungkin udah gelap mata, bisikan setan dan pengaruh dari minuman yang sering dia minum itu yang kurang baik buat pikiran, otak dan badannya, jadinya kayak gitu. Kalau misalkan ngelihat mukanya juga kesel banget deh gue. Naudzubillah min dalik, semoga keluarga kita dijauhkan ya sama orang-orang yang kayak gitu, apalagi anak aku dua-duanya perempuan. Duh, takut banget ya Allah, naudzubillah. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semuanya. Menurut kalian gimana sih? Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.